untuk memberikan kejelasan kepada tim penguji secara ringkas, jelas bagaimana mulai dari latar belakang, bagaimana pelaksanaannya, implementasinya, kendala-kendala, upaya-upaya secara ringkas tapi jelas. Untuk implementasi pasal dalam ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pemilihan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Ciamis, ternyata ini belum terrealisasi, di mana isi dari pasal dalam ayat 1 ini bahwa pemerintah berkewajiban untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah luar. Ternyata di Kabupaten Ciamis sendiri belum terbentuk dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan dipertegas lagi oleh Kemendagri peraturan perdagangan dan industri, Peraturan perdagangan Menteri perdagangan dan industri, ternyata memang dipertegas dalam nomor 350 Kep nomor 12 tahun 2001 yang mengatur bahwasanya di setiap kota atau kabupaten membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ternyata di Ciamis sendiri belum terbentuknya, belum terimplementasinya pasal-pasal dalam ayat 1 dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ternyata memang banyak kendala dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, salah satunya dari sumber daya manusianya Pak, dari SDM-nya, karena dari peraturan Menteri Perdagangan ini nomor 72 tahun 2020 pemerintah pusat itu menunjuk pemerintah provinsi untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, ada 3 unsur Pak dalam pembentukan ini, dari mulai produsen, konsumen, dan ASN itu sendiri Pak, dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang harus dites terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Sehingga dari kabupaten itu mengirimkan 3 unsur tadi, karena di satu unsurnya itu harus ada 3 orang, sehingga 9 orang ini dikirimkan oleh pemerintah daerah ke provinsi untuk mengikuti tes dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi menurut pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, bahwa ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tapi dalam kenyataannya belum ada. Yang menjadi kendala belum ada. Kenapa? Ini undang-undang ini dari tahun 99 nih. Sampai sekarang belum terbentuk nih. Apakah jadi kendalanya apa? Nah, ketika saya melakukan penelitian Pak secara langsung, Penelitiannya di mana? di KUKM Pak, Dinas Koperasi Usaha dan Perdagangan, saya coba melakukan penelitian. Ternyata tahun 2000 ketika ada surat edaran dalam pasal tersebut pada tahun 2001 itu Pak, 2001 sehingga 2019 ada surat edaran membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Surat edaran dari pemerintah provinsi Pak, pemerintah provinsi, dan menegaskan untuk mengirim surat edaran isinya apa? Tahun berapa surat edarannya? ini yang Kep 350 Kep 12 tahun 2001 yang mengatur bahwasanya setiap kabupaten membentuk BPSK. Itu dari Kepmen? Apa dari Menteri Perindustrian Pak? keputusan Republik Indonesia nomor 350 Ya. 12 tahun 2001 yang mengatur bahwasanya di setiap kota atau kabupaten membentuk BPSK adalah suatu keharusan. Iya, yang jadi persoalan sekarang di Ciamis belum ada. Belum itu. Yang jadi kendalanya kok sampai sekarang belum ada apa ya? Ternyata Pak, kurang minatnya dari 3 unsur tersebut Pak. Karena setelah
Unsurnya dari mana saja? Ada dari produsen, konsumen dan ASN Pak. Dari unsur pemerintahan. Pemerintahan ternyata kurang minat ketika melakukan tes CAT di sana karena memang dikirimkannya hanya di 2019 hanya 9 orang saja, tidak lebih, sehingga ketika ada yang tidak lulus itu tidak memenuhi unsur. Itu sudah dilakukan berapa kali itu? Sudah 2 kali Pak, dari tahun 2019 dan 2020 menurut keterangan dari DKUKMP sendiri Pak. Oh, udah mencoba disosialisasikan mengenai pembentukan itu. Iya Pak. Termasuk rekrutmen kan, tapi kurang peminat. Terus bagaimana upayanya supaya minat masyarakat atau minat untuk menjadi anggota atau dalam tes, dalam seleksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu bisa meningkat gitu minatnya. Upayanya apa yang sudah dilakukan oleh instansi terkait, oleh pihak terkait misalnya? Sesuai apa yang menjadi informasi dari DKUKMP sendiri Pak, ketika melakukan penelitian ternyata DKUKMP sudah mengeluarkan surat edaran Pak untuk mengikuti seleksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri, di mana sudah dilakukannya pada di tahun 2019 dan 2020, akan tetapi ternyata hanya yang ikut itu hanya itu saja Pak, sehingga pas ketika melakukan 2 kali tes di tahun 2020 karena 2019 gagal, 2020 orangnya itu saja yang tes ternyata gagal juga Pak, sehingga 3 unsur tadi tidak memenuhi dalam pembentukan. Siapa yang menyeleksi itu? Ada timnya, tim seleksi untuk anggota BPSK ini? Dari provinsi Pak. Oh, dari provinsi. Dari Dinas Perdagangan ya. Sarannya apa, Pak Mi, untuk kedepannya? Berdasarkan hasil penelitian mungkin sarannya memang DKUKMP harus benar-benar mensosialisasikan tentang Badan Pembentukan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ini dalam sosialisasinya itu harus dibuka secara umum, apa yang menginformasikan apa tugas dan wewenang BPSK itu sendiri, dan mungkin profitnya juga mungkin Pak mengenai gaji, karena kan belum tahu masyarakat apakah digaji atau tidak dan pada BPSK itu sendiri, sehingga memang kurang minat karena ketika melakukan penelitian di sana juga di tingkat ASN juga kan kurang ya Pak, kurang minat karena memang beban esos kerjanya semakin meningkat ketika memang beliau menjadi bagian dari BPSK, dan tapi tidak ada. Tapi ada ya, ada ketentuan ya bahwa BPSK ada honor, ada gaji untuk. Nah itu belum diinformasikan. Tapi ada. Ada Pak. Ada ketentuannya. Ada ketentuan. Sebut. Oke. Fahmi. Jadi apa judul skripsinya? Implementasi pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode yang Anda pakai dalam penulisan skripsi ini apa? Untuk metodenya deskripsi analis Pak. Mendeskripsikan. Apa pengertian deskripsi analis itu? Untuk deskripsi analis itu bisa salah. Deskripsi analis. Nah, ada deskripsi analis itu. Halaman 13 tuh lah, bantu lah. Halaman 13. Halaman 13 nih. Deskripsi analis. Oh beda sih. Oh, bedanya. Kok bisa beda? Nah, ngeprintnya beda. Di sini disebutkan, coba lihat metode analisa, metode penelitian. Anda memakai deskripsi analisis. Nah,
deskriptif kumaha sih itu? Sebenarnya metodenya tak bukan dirinya ya benar dia. Nah, lihat daftar isi metodenya mana ada pakai. Tahu. Di situ tak halaman berapa ya terserah. Mulai. Bisa salah saya itu. Metode penelitiannya. Cara untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Oke, jadi ada objektif gitu kan, supaya benar-benar gitu kan bahwa hasil penelitiannya seperti itu kemudian dituangkan dalam laporan penelitiannya. Nah, Anda skripsi, apa sih skripsi maksudnya? Nih, skripsi, nah sih ada skripsi. Penelitian. Skripsi apa ini skripsi? Kamu bikin skripsi, nah ada skripsi. Apa skripsi? Ini kan harus tahu itu kan ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Ini apa skripsi? Ini kan mudah-mudah aja. Skripsi, nah ada skripsi. Apa yang skripsi? Jadi skripsi itu karya ilmiah yang dibuat oleh penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum. Jadi di Fakultas Hukum ini wajib bikin skripsi ini. Itu kan. Kemudian ada tesis, kalau tesis untuk program magister. Kemudian ada disertasi untuk program doktoral. Nah, ada berapa bab skripsinya? Untuk yang saya ada 108. Berapa bab? 4 bab. Oh, 4 bab. Ini rewas ya gitu kan. Bab 1. Untuk bab 1 pendahuluan, Pak. Bab 2. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Kata-kata petelan. Ada bab 3 ada non? Untuk bab 3 hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Di sini ada apa yang dimaksud dengan tinjauan pustaka maksudnya? Apa tinjauan pustaka? Ini bab 2 ini tinjauan pustaka. Saya terang aja. Bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Tinjauan umum tentang peraturan perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan. Bukan, ini pengertian tinjauan pustaka itu apa? Itu isi. Nah, jadi kalau isi dari tinjauan pustaka oke lah, pengertian umum, tinjauan umum. Tapi yang dimaksud dengan tinjauan pustaka itu apa? Kayak bab 1 pendahuluan itu apa? Untuk tinjauan pustaka. Kalau isinya tinjauan pustaka itu apa aja? Peraturan perundang-undangan. Oke. Apa lagi? Asas peraturan perundang-undangan. Asas peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan. Materi itu ada teori nggak? Teorinya ada nggak? Jadi tinjauan pustaka itu disebutkan Dr. Ida merupakan literatur yang Anda pakai dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian Anda juga mengambil teori-teori dari beberapa penulis terdahulu itu kan. Kalau daftar pustaka apa isinya? Daftar pustaka. Ini ada nih daftar pustaka nih. Di halaman terakhir. Nih, ada daftar pustaka. Apa? Ini daftar pustaka ini. Kutipan penulis. Kutipan penulis, buku, tahun pembuatan buku. Oke, cukup, Bu. Orang sengketa konsumen.
Contohnya seperti apa kalau sengketa konsumen? Ada pernah kejadian ya? Kalau misalkan berbicara di channel itu pernah tentang jual beli antara produsen dan konsumen, ketika konsumen itu tidak merasa puas atas apa yang dibeli terhadap produsen tersebut. Seperti apa? Pernah terjadi seperti apa? Ada salah satu minimarket yang menjual roti yang sudah expired. Kurang-kurang deh. Lain pembimbing izin. Oh lain? Nanti ngali. Saya kan? Walis. Sih lain di paramkeun dan urusannya. Sudah paling ya. Sudah paling. Bukan gua ya. Gua bukan. Renaldi. Jadi ada pernah. Rivaldi. Renaldi mah. Belum ada Bapak? belum ada karena Renaldi mah bapak. terlebih dahulu oleh konsumen ketika udah Mana Renaldi ya? untuk Ketua penguji. Kalau misalkan berbicara korban itu tentang jual beli online Bu, tadinya di katalognya itu barang original, ternyata datang itu barang KW Bu. KW sehingga dilakukan gugatan tentang sengketa konsumen itu. Ada gugatan? Ada pernah? Kalau di Ciamis itu terlalu tertentu. Ya maksudnya setelah itu gimana? Setelah itu dilakukan mediasi Bu, Mediasi. Jadi apa itu? Mediasi oleh siapa? oleh DKUKM sendiri Bu, oleh DKUKM sendiri. DKUKM Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Kecil. Jadi kerja sementara mungkin di tackle sama Dewan Dinas Koperasi ya. Kenapa ini masih di tackle oleh Dinas Koperasi? Menurut hasil dari penelitian. Karena di Kabupaten Ciamis belum ada badan penyelesaian sengketa konsumen yang bisa melakukan penyelesaian sengketa. Kenapa katanya tadi menurut cerita tadi kenapa itu belum terjadi belum dibentuk? Karena satu mungkin ketika di testing kan ada 3 unsur Bu dalam BPS itu antara konsumen, produsen dan ASN itu membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen. Pernah dibentuk tapi oleh pemerintah? Belum karena Ada persoalan apa tadi? Apa aja? tes CAT di tingkat provinsi. Tes CAT. Apa itu siapa ya? Kemampuan akademik apa? Tentang kemampuan akademik yang menjelaskan apa itu produsen, apa itu konsumen. Ya, dites terlebih dahulu di tingkat Itu provinsi. lulus. Belum lulus Bu. Yang Kalau itu lulus berarti bisa dibentuk. bisa dibentuk. Artinya bahwa pekerjaan BPSK ya namanya. BPSK ini belum sangat berat artinya. Sangat berat karena kenapa sangat berat di sini? Kenapa? Karena harus menyelesaikan sebuah sengketa antara produsen dan konsumen. Dan keputusan dari BPSK Di mana itu? bersifat Di mana mutlak. itu? Di mana Si itu? Dewi kagak ngomong. Di mana? Di luar persidangan. Rivaldi emang. Ya. Di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Jadi penyelesaiannya adalah pengadilan. Kenapa ada pengadilan alasannya? Karena ini biayanya murah, terus yang kedua bersifat final dan harus memunculkan sebuah keputusan. Ya Rena, iya nah. Terus Rivaldi. Daripada mau izin boleh sih. Begitu Pak. Ini Besok menyangke menjangan hiji sok. Si Renaldi apa? mendapat masalah ya, masalah tadi karena Iya, menyangke memang nang hiji artinya bahwa tes tidak lulus surat cakap. pas lapor. Oh, iya. Tidak cakap ya. Langsung aja. Belum pekerja ya. Artinya betapa berat tes itu betapa Ayo. tidak main-main dari itu karena tadi untuk menyelesaikan kasus ini betul karena dari final cepat mulai dan final ya. Artinya setara dengan putusan apa? Pengadilan. Jadi setara dengan dia mengikat. Bagus ya nih. Kemudian Tunggu orang dia nolak dalam tidak. Dewan Konsumen tentu saja dalam hal ini Tilu ya Pak. ada yang dikenal azas dalam Dewan Konsumen. Sebagai apa azasnya? Asas perlindungan konsumen Terus berarti kan hiji itu. Yang si
Renaldi unggul. Segala warga negara berkenan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan melalui yang pasal 5 ayat 1 tentang UPK. Bajas ada ada 5 kalau bisa. Ya. Apa itu? Coba ya kalau 12. Menurut Nomor 12. 2020. Di sini. ajas manfaat, ajas keadilan, Katanya apa? Pendapat. manfaat untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha Saya kasih saya. keseluruhan. Untuk asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Untuk asas keseimbangan yang dimaksud untuk asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Untuk asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Untuk yang kelima, asas kepastian hukum. Hal ini dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati semua aturan hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Ya, jadi dengan ajas itu maka jelas ya. Semua yang berkaitan dengan perlindungan konsumen menuju ke ajas itu ya. Pada saat ajas ini tidak dikerjakan maka tentu saja akan ada masalah. Ya, bahwa PPSK ini sebenarnya keinginan dari undang-undang yang 2019 ini sebenarnya sudah dibentuk ya. Ya, jadi mungkin perlu orang-orang yang mumpuni di bidang itu, perlu orang yang betul-betul bijak, paham, tidak membuat kesalahan, tidak berakhiran, karena ini sangat tidak terpantau mungkin oleh sistem ya. Ya dong, saya. Apalagi mungkin nanti saya kira konsumen ini juga Hiji beri pokok yang ya loh. naikkan ke publik ya. Kecuali hal yang sifatnya sudah terjadi ternyata yang minum anak kecil minum susu enggak kalau bisa pengennya itu kan sampai 2 tahun baru sudah ada luar tidak artinya bahwa Pak ini nanti sebagai yang menyusun revisi ini saya percaya memahami apa yang dimaksud untuk revisi ini ya, dan paham bahwa CIM ini sesuai dengan undang-undang wajib ya untuk bentuk badan, tapi sampai saat ini belum terbentuk. Tapi tadi karena bisa saja biaya SDM-nya dan juga faktor-faktor lain yang memang sepihak jarang-jarang terjadi sengketa gitu kan, sehingga mungkin belum dibutuhkan besar ya. Iya. Tapi secara aturan kita sebagai orang hukum Bulan puasa. karena aturan yang dibikin Hadir. mewajibkan Keluarga binaan. untuk membentuk PPSK. Tapi ngalangan ya? Itu ngalangan ya? Ya, 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 silakan. ya nanti kami diperbaiki ya apa yang menjadi petunjuk, apa masukan-masukan tanggapan Bapak Ibu penguji nanti dimasukkan di revisi.